Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita udah masuk ke pertemuan 7 nih. Kita akan membahas teknologi dan inovasi. Oke, mata kuliah manajemen bisnis di Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep strategi dan praktek manajemen bisnis di konteks Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari dinamika bisnis mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan membahas peran bisnis dalam ekonomi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah memahami evolusi bisnis dan mengenali teori serta pendekatan manajemen. Yang kedua, memahami pemasaran di Indonesia serta operasi dan manajemen rantai pasok. Yang ketiga, memahami konsep dan praktek sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi. Yang kelima, memahami pengendalian manajemen serta prospek ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Yang keenam, memahami lingkungan bisnis di Indonesia serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan motivasi. Yang ketujuh, ada memahami komunikasi dalam organisasi, menguasai perencanaan strategis, dan menganalisis studi kasus perusahaan di Indonesia. Oke, ada 3 hal ya. Ada studi kasus, implementasi teknologi informasi dalam bisnis. Yang ketiga, peran inovasi dalam bisnis. Kita awali dari studi kasus dulu. Amazon dan transformasi digital dalam bisnis. Latar belakangnya nih, Amazon memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi untuk mendominasi e-commerce global. Strategi Amazon, yang pertama ada teknologi informasi, menggunakan algoritma machine learning untuk personalisasi rekomendasi produk dan penerapan otomatisasi di gudang dengan robot pengangkut. Inovasinya, layanan pengiriman cepat Amazon Prime, pengembangan produk baru seperti Alexa atau asisten virtual berbasis AI, inovasi logistik dengan drone delivery. Hasilnya, Amazon memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi dan terus meningkatkan pangsa pasar global. Omset perusahaan meningkat signifikan berkat efisiensi teknologi dan layanan inovatif. Oke, ini trigger question atau pertanyaan pemicu. Apa peran CRM dalam meningkatkan hubungan pelanggan? CRM membantu menyimpan data pelanggan dan menyediakan wawasan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Bagaimana teknologi otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional? Otomatisasi mengurangi pekerjaan manual, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses kerja. Mengapa inovasi model bisnis seperti berlangganan sangat populer? Model berlangganan menciptakan pendapatan berulang dan memperkuat loyalitas pelanggan. Apa risiko utama dari inovasi berbasis teknologi? Risiko seperti kegagalan pasar, biaya tinggi, dan ancaman keamanan data. Bagaimana peran Big Data dalam inovasi bisnis? Big Data memberikan wawasan berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada memahami implementasi teknologi informasi dalam bisnis. Definisi teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi informasi atau TI adalah penggunaan sistem berbasis teknologi, komputer, perangkat lunak, jaringan untuk mendukung operasional, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data dalam bisnis. Fungsi utama teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, otomasi proses operasional. Ini mengurangi pekerjaan manual dengan sistem berbasis teknologi. Contohnya penggunaan ERP atau Enterprise Resource Planning untuk integrasi data. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Menggunakan analitik data untuk mendukung keputusan strategis. Nah, contohnya ini sistem BI atau Business Intelligence, seperti Tableau. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ini mengurangi waktu kerja dengan teknologi seperti otomatisasi. Contohnya penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan. Yang keempat, ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Memberikan pengalaman yang lebih baik melalui teknologi seperti aplikasi mobile dan CRM atau Customer Relationship Management. Contohnya penggunaan aplikasi Gojek untuk mempermudah akses layanan. Otomasi proses operasional. Otomasi dalam operasional bertujuan mengurangi aktivitas manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan sistem berbasis teknologi, proses seperti inventarisasi, akuntansi, atau manajemen proyek dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Contoh ERP, ya. Enterprise Resource Planning. ERP adalah platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, inventaris, dan logistik dalam satu sistem. Fitur utamanya pelacakan stok secara real-time, pelaporan keuangan otomatis, dan perencanaan kebutuhan material atau MRP. Manfaatnya mengurangi duplikasi data, meningkatkan kolaborasi antar departemen, dan memberikan visibilitas menyeluruh atas proses bisnis. Pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang didukung oleh data lebih terukur dan akurat. Analitik data memungkinkan perusahaan memprediksi tren, mengidentifikasi peluang, dan mengurangi risiko melalui analisis berbasis fakta. Contohnya sistem BI atau Business Intelligence, seperti Tableau. Sistem BI membantu memvisualisasikan data dalam bentuk dashboard interaktif dan laporan yang mudah dipahami. Fitur utamanya analisis prediktif, integrasi dengan database, dan pembaruan data secara real-time. Manfaatnya membantu manajemen menentukan strategi seperti alokasi anggaran, pengelolaan kinerja, dan perencanaan pemasaran berbasis data pelanggan. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi otomatisasi memungkinkan perusahaan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit sumber daya dalam waktu lebih singkat.
Hal ini juga memungkinkan staf fokus pada tugas yang lebih strategis. Contohnya penggunaan chatbot. Chatbot menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis. Fitur utamanya menjawab pertanyaan umum, memberikan rekomendasi, dan mendukung banyak bahasa. Manfaatnya mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan, meningkatkan waktu tanggapan, dan memberikan layanan 24 jam 7 hari tanpa intervensi manusia. Selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yang positif meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Teknologi seperti aplikasi mobile dan sistem CRM mempermudah akses layanan, personalisasi interaksi, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Contohnya adalah penggunaan aplikasi Gojek. Gojek adalah aplikasi super app yang menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengantaran makanan, hingga pembayaran digital. Fitur utamanya, navigasi yang intuitif, pelacakan pesanan secara real-time, dan integrasi dengan dompet digital. Manfaatnya mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan, memberikan kemudahan pembayaran, dan meningkatkan kenyamanan melalui fitur seperti promo personal.